اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وفرجي عفك يدي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله صلاة الله بملح الكرامي على من خير على من خير مركب النجاة صلاة الله صلاة الله صلاة الله بملح الكرامي على من خير على من خير
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Man8 Jombang, yang terhormat Bapak Ibu Staf TU Man8 Jombang, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pandangan, ajaran kepada kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Hari ini semuanya adalah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran telah memberikan penegasan kepada kita semua bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya menjadi contoh yang terbaik di dunia ini, khususnya bagi umat manusia. Oleh karena itu, sebagaimana Allah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, momentum hari ini adalah hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu harus kita sebagai umat Islam menjadi pengikut Rasulullah, sekaligus menjadi orang yang selalu meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah menjadi contoh dalam keluarga, menjadi pendakwah, menjadi seorang guru, menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang politisi, panglima perang, dan banyak yang lain. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama dengan manusia, sama dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda adalah kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedang hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini tidak hanya sekedar mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala,
tapi Rasulullah juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama, etika, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan keluarganya juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah berbisnis. Rasulullah SAW mulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan julukan atau gelar Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Itulah sedikit riwayat peristiwa Rasulullah dalam kehidupannya, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial yang ada di masyarakat saat itu. Oleh karena itu, momentum pelaksanaan kegiatan Maulud Nabi ini, marilah yang pertama kita selalu itba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita selalu melakukan dan mengistiqomahkan untuk selalu bersolawat kepada beliau, karena hanya bersolawat itu kita akan mengharap syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.